Saudara dan saudari, marilah kita menyambut dengan sukacita warta ilahi Prapaskah, seperti penduduk Niniwe yang menerima pewartaan Yunus, seperti wanita penghibur dan pemungut cukai yang mendengar Yohanes berbicara. Kita pun bersiap menghayati persekutuan dengan Tuhan yang dirayakan di Sion. Dengan tangisan dan penyesalan, marilah kita membasuh diri kita supaya mendapatkan hati yang bersih dari Tuhan. Marilah kita tekun berdoa sehingga kita dapat merenungkan pemenuhan Paskah sebagai kepenuhan kasih Allah. Marilah kita mempersiapkan diri menyembah salib dan bersukacita karena kebangkitan. Wahai sahabat manusia, janganlah mengecewakan harapan kami. Semoga roh yang menuntun Yesus ke padang gurun membimbing kami juga pada masa Prapaskah, melembutkan hati kami, melindungi kami dari pencobaan, membukakan pemahaman kami terhadap kitab suci, sabda kehidupan abadi. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah saat untuk kembali. Pulanglah padaku dengan seluruh hatimu. Robekkan hatimu bukan bajumu. Pulanglah padaku dengan seluruh hatimu. Anak pulang ke rumah Bapa. Bapa, saya telah berdosa padamu. Tak pantas lagi jadi putramu. Anak temukan Bapa yang mengasihi. Inilah saat untuk kembali. Dia pengasih dan murah hati, lambat marah dan penuh kebajikan. Dia tersentuh untuk mengasihi kita. Wanita menangis di kaki Yesus, mengusapnya dengan rambutnya. Dosa-dosanya diampuni, karena ia mencintainya. Tak diingat masa yang lalu, tak dipikir lagi yang sudah lama. Aku tak mengingat dosa-dosamu. Pergilah dengan damai, jangan berdosa lagi. Preghiamo insieme con il Salmo 118 al capo 19. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti.
Le tue misericordie sono grandi, Signore, secondo i tuoi giudizi fammi vivere. Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. Ho visto i ribelli e ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola. Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo la tua grazia, dammi vita. La verità è il principio della tua parola. Resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole. Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova grande tesoro. Odio il falso e non detesto, amo la tua legge. 7 volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo. Aspetto da te la salvezza, Signore, e obbedisco ai tuoi comandi. Io custodisco i tuoi insegnamenti e li amo sopra ogni cosa. Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie. Beato chi cammina nella legge del Signore. Lode a te, o Signore, Terpujilah Tuhan Raja, eterna gloria. kemuliaan kekal. Lode a te, o Signore, ed eterna gloria. Questo è il Vangelo dei poveri, Inilah Injil bagi orang miskin, la liberazione dei pembebasan prigionieri, bagi yang terpenjara, la vista dei ciechi, penglihatan bagi yang buta, la libertà degli pembebasan bagi yang tertindas. Lode a te, o Terpujilah Tuhan Raja, ed eterna kemuliaan kekal. Dari surat Paulus kepada jemaat Roma bab 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah sabda Tuhan. Gloria Deo, Signore, regni eterna gloria. Terpujilah Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Deo, Signore, regni eterna gloria. Gloria Deo, Signore, regni eterna gloria. Cari fratelli e care sorelle, Saudara dan saudari terkasih, questo tempo strano, dalam waktu aneh ini, quasi smaltita seperti barusan dalla keluar caduta dari vita di sempre, rasa mabuk, dari sentiamo kehidupan biasa, kita merasa bahwa bukan karya-karya dan pekerjaan kita yang membuat diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Justru di tengah krisis ini yang melibatkan seluruh dunia, ukuran pekerjaan kita masih terlalu kecil, namun Tuhan selalu mendekati kita, selalu mendekati. Rasul Paulus berbicara tentang rahmat yang berada di tengah kita. Bukan kita yang menemukan rahmat ini, tapi kita yang berada di tengah rahmat ini. Sepertinya rahmat ini menemukan kita. Karena iman, kami berada dalam damai dengan Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Apa yang telah dilakukan sehingga kami berada dalam damai dengan Tuhan? Dalam rangka apa kami sudah menjadi lebih baik? Kita semua tentunya tinggal di rumah lebih daripada kemarin. Pekerjaan kita semakin sedikit. Sepertinya kita agak segan menerima rahmat karunia tanpa memberikan kembalinya. Rahmat Tuhan sepertinya mencairkan mentalitas meritokrasi yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari sikap kita. Inilah siapa kita, pengemis. Sama seperti mereka yang tersembunyi di tepi jalan di kota-kota, di mana tiada siapapun yang memberi mereka sedekah, karena mereka tidak nampak dan tidak ada jalan menuju mereka. Seorang pengemis menerima rahmat damai dengan Tuhan. Kita semua pengemis, karena masa depan bukan kita yang buat. Paling kami berkontribusi agar tidak menjadi terlalu parah. Kita semua dalam damai dengan Tuhan, karena Ia yang pilih Yesus agar kita semua dalam damai dengannya. Dia adalah damai kita. Karena Yesus adalah damai kita. Masyarakat yang suka berkonflik dan suka berseru secara keterlaluan, umpamaan masyarakat kita kemarin mengajar kita semua bahwa itu bukan hidup jika kita tidak melawan manusia atau mengejek seorang. Damai Tuhan berada di atas kecemasan dan antagonisme. Pada hari ini di kota yang diam, kami dapat melihat bahwa di sini tinggal damai dan cinta kasih yang besar, lebih luas, dan tidak mengenal kadaluarsa daripada kejahatan. Kami semakin sadar lebih daripada kemarin. Jadi janganlah kita mengeluh. Namun bersama Rasul Paulus, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apakah bermegah atas kesengsaraan? Ia bermegah dan bukan mengeluh atas kesengsaraan. Keluar dari mentalitas ratapan. Paulus demikian melawan masa kesulitan. Seperti pada waktu dia berseru, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?"
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau juga pada waktu melawan kematian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Yang rendah hati, Frater Roger Teze, mengajar satu hal kecil tapi besar, satu keistimewaan. Janganlah kamu didominasi oleh kejadian, tetapi sebaliknya dalam Tuhan bangunlah bersama mereka kejadian itu. Artinya melalui kesengsaraan pada saat ini dapat membangun masa depan. Kesengsaraan menghasilkan kesabaran. Kita berada di tengah masyarakat yang tidak mengenal sabar, yaitu kelihatan dari suara-suara kemacetan sampai kemarin di banyak kota-kota di dunia, atau juga jawaban-jawaban secara langsung pada setiap pesan, SMS, dan juga kelihatan dari maunya yang cepat, kemudian konsumen dengan lain-lain. Tidak, kesabaran adalah mempertahankan setiap hari. Sabar berarti tahan, bukan pasrah atau tunduk pada hal itu. Kesabaran menghasilkan tahan uji yang dalam ketentuan, dan ketahan uji yang dalam ketentuan menghasilkan pengharapan. Perkataan Paulus adalah terang yang menunjukkan sebuah itinerari terhadap pengharapan. Janganlah kita dihentikan, dibuat menyerah pasrah, dijadikan malas dalam nostalgia, kesenangan yang sudah tiada lagi, sampai menjadi kering dan hilang sabar dan bercemas. Ada pengharapan, ada banyak pengharapan, karena sejarah tidak habis di sini. Meskipun, menurut saya, tidak akan semuanya mulai lagi seperti dulu. Hari-hari ini menunjukkan perjalanan pengharapan dari saya ke orang lain. Pengharapan ketularan untuk dijadikan satu bangsa. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu bisa ditularkan satu sama lain. Pengharapan tidak mengecewakan karena adalah perjanjian Tuhan pada hari ini dan tidak akan mundur lagi. Percayalah kita sama Tuhan, karena Tuhan yang diberkati di mana kita berada dalam damai, mencurahkan dalam hati kita cinta kasih melalui Roh Kudus. Dan juga dicurahkan kepada dunia, karena seperti angin bertiup di mana-mana saja. Demikian mempersiapkan dunia dan sejarah yang lebih baik. Marilah kita berdoa agar roh damai akan dicurahkan di mana ada perang, khususnya di Mozambik Utara, di mana baru saja hari ini terjadi serangan yang menyakiti. Mozambik, negara ini sudah dilanda oleh perang, kemiskinan, dan ketidaksamaan sosial, dan sekarang ini dari terorisme yang menindas khususnya yang paling kecil. Marilah kita berdoa bagi mereka yang di Afrika dan di seluruh dunia terpenjara dari roh jahat yang menyebar teror dan kematian. Marilah kita berdoa dalam roh Tuhan, bantu kita untuk berdoa.
Tuhan datang segera kepada kami. Hai ascoltato, Signore, il Engkau telah mendengar popolo penderitaan umat-Mu di Mesir. Sambutlah ratapan mereka yang tertekan dan para orang buangan. vieni presto il loro aiuto. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Tuhan, Engkau telah menyembuhkan para lepra yang datang padamu. Guarisci chi è malato, Sembuhkanlah stai vicino yang a sakit, chi ha bisogno. beradalah dekat mereka yang membutuhkan. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Hai liberato gli indemoniati, Telah dibebaskan yang kerasukan, bebaskan yang tidak menyadari dirinya sendiri. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. hai ridato la vista ai ciechi, Engkau mengembalikan penglihatan yang buta, ai parali. kembalikan kekuatan yang lumpuh. Buatlah setiap orang mampu melihat dan berbicara. Vieni presto il loro Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Engkau memanggil yang mati untuk hidup, Engkau berikan kembali cahaya. non permettere regni la morte. Jangan biarkan maut merajalela, berilah kehidupan kepada hamba-Mu. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Hai mangiato con i peccatori, Engkau telah makan dengan para orang berdosa, telah mengampuni semua dosa. Lihatlah kemiskinan dan penderitaan kami, ampunilah semua dosa kami. vieni presto il nostro aiuto. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik dan sahabat manusia. Preghiamo il Signore della pace. Marilah kita berdoa Tuhan damai. Per la pace che viene dall'alto, Bagi damai yang datang dari surga, bagi damai dalam diri kita, bagi akhir setiap perang dan konflik, bagi mereka yang disandera dapat pulang segera, dan bagi mereka yang menderita perkara kekerasan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin, yang sendiri, yang tertinggal, yang terpenjara, yang mengungsi, bagi mereka yang melihat dirinya sendiri tanpa pengharapan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita atas kesengsaraan, bagi yang mendampingi dan membantu mereka, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. o Signore, Tuhan, tu doni vita Engkau nuova yang e memberi salvezza kehidupan baru a quelli che dan ti keselamatan bagi mereka yang dobbiamo il mendoakan-Mu. tuo amore e la
Tentukanlah dengan kasih-Mu hidupnya mereka yang menderita, seperti waktu Engkau menyembuhkan tubuh dan hatinya mereka yang sakit. Berikanlah mereka penyembuhan, damai, dan keselamatan. Tuhan, Engkau yang memanggil bahagia mereka yang menderita, yang membuka bagi mereka pintu kerajaan-Mu, anugerahkanlah juga bagi kami kebahagiaan agar dapat menikmati keselarahan manis cinta kasih dan kerahiman-Mu yang tidak mengenal akhir. Tuhan Yesus yang menangkan setiap kematian dan kejahatan, bantulah kami percaya bagi-Mu, dukunglah kami dalam pengharapan-Mu, bimbinglah kami menuju kerajaan damai-Mu sekarang dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai beserta kamu semua. Marilah kita saling memberikan salam damai Tuhan dengan rasa sayang dan doa kita. Pace, pace, pace ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo. E pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace il nostro amor nei morti. E pace, pace.